Halo cuy, balik lagi sama gue Rian Fiandana. Belakangan ini kita semua tahu bahwa ada sebuah kasus yang sangat miris dan ya gak bisa dibayangin lah kayak gimana sedihnya. Karena nih ada seorang ibu yang tega menganiaya ketiga orang anaknya sampai salah satunya meninggal dunia. Dan hal ini sangat disayangkan dan miris banget cuy. Oke, gue akan jadiin video ini satu part aja kalau cukup. Kalau nggak cukup ya kita terpaksa pakai part 2. Semoga cukup karena ini gue singkat sesingkat-singkatnya dan semoga jelas. Oke, kejadian miris ini tuh menimpa seorang ibu yang berinisial KU. Atau semua orang bisa tahu lah ya, Ibu Kanti dari Brebes, Jawa Tengah. Oke, sebelum kita membahas kejadiannya, kita terlebih dahulu ke latar belakang siapakah Ibu Kanti itu sebenarnya, bagaimanakah kehidupan pribadinya, dan gimana kehidupan sehari-harinya. Oke, kita ke latar belakang terlebih dahulu. Ibu Kanti tinggal di Brebes, Jawa Tengah dan pernah mengenyam pendidikan di salah satu SMK di Brebes. Jurusannya gue belum tahu pasti, yang pasti kayaknya ya seperti tata rias atau apa gitu ya. Dan pernah juga mengenyam pendidikan di jurusan tata rias, tepatnya di Jakarta. Nah, jadi Ibu Kanti ini adalah seorang MUA atau makeup artist. Dimana kalau kalian cari tahu di laman Facebooknya, itu banyak banget dia mengupload foto-foto riasannya, foto-foto tentang salonnya, tentang semua hasil karya seninya. Jadi bisa dibilang Ibu Kanti ini adalah seseorang yang sangat kreatif dan ya dia punya karya yang patut dibanggakan dan karyanya tuh bagus-bagus cuy, keren-keren. Kalau kalian bisa lihat di Facebooknya itu keren-keren cuy. Nah, Ibu Kanti sendiri memiliki suami berinisial AL yang tinggal di Jakarta saat ini karena beliau adalah seorang wira swasta yang dulu pernah bekerja sebagai satpam dan kini kayak nggak tentu gitu loh pekerjaannya. Kayak jadwalnya kadang dia kerja, kadang nggak, dan jarang pulang juga. Sementara itu keluarga Ibu Kanti dan juga si AL ini dikaruniai oleh 3 orang anak, diantaranya adalah ARK yang berusia 7 tahun, S yang berusia 10 tahun, dan A yang masih berusia sekitar 4,5 tahun. Nah, menurut kesaksian tetangga, si Ibu Kanti ini orangnya cukup pendiam dan tertutup, nggak pernah ngeluh, nggak pernah kayak gimana-gimana, seperti orang yang ya orang tertutup aja, kayak orang introvert gitulah. Nah, namun nih diketahui bahwa masa kecil Ibu Kanti ini cukup pilu cuy. Nggak seperti anak-anak kecil yang lain seumurannya dia gitu. Mungkin kayak ke lebih fisik atau mental, gue juga nggak terlalu paham di sini. Yang gue denger ya, beliau punya masa kecil yang sangat suram dan pilu. Cukup dengan latar belakang Ibu Kanti, kini kita ke kronologi kejadian. Jadi ditemukan Ibu Kanti sedang menggorok 3 orang anaknya di rumahnya sendiri pada waktu subuh, sekiranya jam 4.30-an lah. Nah, sangat memilukan karena ARK yang berusia 7 tahun langsung meninggal di tempat dalam keadaan leher yang hampir. Sedangkan S yang berusia 10 tahun dan A yang berusia 4,5 tahun ditemukan dalam keadaan penuh sayatan di leher, di dada, dan juga dalam kondisi sangat kritis. Hal ini pun sangat menghebohkan warga Brebes, bahkan Indonesia ya. Karena bagaimana bisa seorang ibu tega menyakiti anaknya, bahkan ini tuh levelnya bukan menyakiti lagi cuy, ya menyiksa. Nah, terlebih hal ini dilakukan Ibu Kanti dengan menggunakan sebilah cutter. Ya kalian bisa bayangin dah, sebilah cutter sampai lehernya mau. Nah, diketahui faktor yang membuat Ibu Kanti melakukan ini tuh ada berbagai macam ya, karena beliau kayak pas diwawancarai kayak linglung dan ya gue nggak tahu beliau bicara jujur atau enggak ya, semoga jujur lah. Nah, ada 2 alibi menurut saksi nih. Jadi Ibu Kanti bilang sesaat setelah terpergok adalah ada setan dan semacam ada bisikan gaib. Ini menurut saksi yang menemukan Ibu Kanti secara langsung saat sedang habis melakukan perbuatannya itu. Nah, namun setelah beliau tertangkap dan dibawa ke Polsek Tonjong, Jawa Tengah, dia punya alibi baru nih, bahwa ia mengatakan, ini kata-kata Ibu Kanti sendiri ya, "Saya ingin menyelamatkan anak saya supaya nggak hidup susah. Sebelum saya mati, saya ingin menyelamatkan anak-anak. Mendingan mati saja, tidak perlu ngerasain sedih. Harus mati biar tidak sakit kayak saya." "Kayak saya yang memendam sakit puluhan tahun tidak ada yang tahu," ungkap Ibu Kanti. Ya, seperti yang gue bilang tadi, Ibu Kanti mengalami masa kecil yang cukup suram dan mungkin dia nggak punya tempat untuk curhat dan
mengeluarkan seluruh isi kepalanya kepada seseorang, terlebih lagi suaminya juga ada di luar kota ya cuy ya. Mungkin itu jadi salah satu faktor juga Ibu Kanti stres, tapi nggak gitu juga bu. Nggak bisa nyalain juga karena gue nggak pernah ngerasain gimana beratnya jadi seorang ibu gitu. Nah terlebih lagi dalam wawancara tersebut tuh Ibu Kanti bicara soal dia akan dibunuh sama salah satu keluarganya. Ya gue gak mau bilang ini siapa karena tentu ini masih belum valid juga karena Ibu Kanti juga linglung dan agak ya mengada-ngada gitu loh ngomongnya. Nah tapi nih ada juga yang bilang kalau ini tuh faktor ekonomi dan juga jarang mendapatkan kasih sayang dari sang suami yang di Jakarta yang jarang pulang juga gitu. Apalagi Ibu Kanti juga harus merawat 3 orang anak sendirian cuy. Ya gue gak bisa bayangin gimana stresnya sih. Apalagi kondisi salonnya juga sangat sepi di pandemi ini. Dalam kasus ini daripada gue ngejudge perbuatannya si Ibu Kanti yang mana itu sudah pasti salah, ya gue di sisi lain kasihan juga gitu. Karena mungkin beliau juga tertekan. Ya kita tahu jadi ibu itu gak gampang dan berat banget, apalagi tanpa ada suami di sisinya gitu loh. Ya walaupun alasan suaminya di luar kota yang mencari nafkah, tapi ya sense of parentingnya kayaknya kurang gitu. Gue gak bisa bicara karena gue juga belum nikah. Agak berat juga kasus ini cuy. Oke kita bicara sekarang tentang saksi ya. Jadi saksi yang gue tahu nih ada satu namanya Ibu Novi tetangganya dan juga Bapak Iwan lah. Jadi subuh-subuh untungnya mereka ini mendengar sebuah teriakan yang mana itu adalah teriakan anak yang pertama ya, si S yang berumur 10 tahun. Nah gue nggak tahu lagi kalau mereka berdua ini nggak dengar suara teriakannya si S ya, mungkin ketiganya udah kayak lewat gitu. Dan untungnya itu enggak gitu. Nah beliau-beliau ini adalah saksi mata di mana dia melihat secara langsung ketiga anak Ibu Kanti sedang bergelimpangan tak berdaya penuh darah. Setelah mendengar keteriakan tersebut, Pak Iwan mencoba untuk membuka pintu rumah Ibu Kanti. Nah karena keadaannya terkunci, Pak Iwan pun terpaksa harus mendobrak pintu tersebut. Dan betapa kagetnya dia setelah melihat apa yang gak pernah ada dalam bayangannya sekalipun, bahwa Ibu Kanti sedang menggorok ketiga anaknya. Bahkan salah satunya hampir nggak bisa di. Nah, setelah melihat hal yang tak terduga seperti itu, Pak Iwan pun langsung memanggil beberapa tetangga dan itulah bagaimana Ibu Kanti bisa tertangkap akhirnya. Bahkan saat tertangkap Ibu Kanti ini mendorong-dorong Pak Iwan, katanya dia mendengar bisikan-bisikan gaib, ada setan, yaitu yang kayak gue bilang di awal tadi cuy. Lalu bagaimana sih kondisi korban dan juga Ibu Kanti sendiri? Nah jadi korban yang meninggal dalam kejadian ini adalah si ARK, dimana itu adalah anak keduanya Ibu Kanti yang berusia 7 tahun. Sementara adik dan kakak korban kini berada di RSUD Margono Soekarjo Purwokerto karena mengalami luka benda tajam di leher, dada, dan dagunya. Gue secara pribadi dan juga keluarga, semua follower Rian Fiandana juga mengucapkan sangat berbelasungkawa. Namun ada kabar baik juga di mana kondisi adik dan kakak korban juga semakin membaik dan mulai bisa diajak bicara walaupun ya masih agak sedikit shock lah. Sampai saat ini pun masih dalam perawatan intens. Sementara kondisi Ibu Kanti pun seperti terlihat nggak ada penyesalan sama sekali ya, seperti video yang udah viral, yang mungkin udah stres dan bingung dengan apa yang sebenarnya ia lakukan. Semoga Ibu Kanti pun tetap kuat, keluarganya pun juga kuat menghadapi hal yang sangat shocking inilah ya. Nah untuk hukuman sendiri pun belum ada berita yang valid, jadi gue nggak akan menyampaikan hukumannya seperti apa karena belum valid juga ya. Semoga dihukum seadil-adilnya dan semoga Ibu Kanti juga sadar. Dan anjir kasihan cuy, gimana kalau dia nanti pas udah selesai dari masa hukumannya terus pulang, satu anaknya udah nggak ada, dua anaknya shock nggak mau ketemu dia lagi, terus suaminya juga kayak yang anjir. Ya ini bukan urusan gua tapi I don't know. Gimana menurut kalian? Dan kalau ada yang masih kurang dari fakta-fakta yang gue sebutkan di atas ya kalian bisa tambah di kolom komentar. Ayo kita bahas bareng-bareng cuy. Dan buat kalian yang punya rekomendasi gue mau bahas apa, kalian bisa tulis kolom komentar. Kalian bisa direct message juga, bisa. Segitu dulu aja.